Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Jainuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan Universitas Boswa. Perkenalkan, nama saya Eko Saputra dari Fakultas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Sastra. Dan saya merupakan mahasiswa PMM Angkatan Ketiga Universitas Boswa. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai skripsi yang akan saya tuangkan ke dalam aplikasi SPSS. Adapun tujuan saya membuat ini adalah sebagai rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Adapun skripsi yang akan saya angkat adalah skripsi yang berjudul Studi Komparatif Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa yang berasal dari SMP dengan siswa yang berasal dari MTS pada SMA Ma'arif NU5 Purbolinggo, Lampung Timur tahun ajaran 2018-2019. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Nasrullah. Adapun rumusan masalahnya, adakah perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa lulusan SMP dengan siswa lulusan MTS pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Ma'arif NU5 Purbolinggo. Dan adapun hipotesisnya adalah dari rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka penulis mengambil hipotesis bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara siswa lulusan SMP dengan siswa lulusan MTS pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Ma'arif NU5 Purbolinggo. Adapun hipotesis penelitian pada saat ini yang saya sebutkan tadi. Adapun paradigmanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan analisis komparasional dengan membandingkan dua variabel. Adapun saya memiliki dua variabel independen di sini, yaitu variabel nilai pendidikan agama Islam siswa lulusan SMP dengan variabel independen dari nilai pendidikan agama Islam siswa lulusan MTS. Adapun populasinya adalah siswa kelas 10 di SMA Ma'arif NU5 Purbolinggo, Lampung Timur, yang berjumlah 225 siswa yang terdiri dari 89 siswa dari lulusan SMP dan 136 dari lulusan MTS. Adapun sampelnya menggunakan teknik sampling random yang mengambil 60 siswa dari 225 siswa total populasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan interview. Kemudian lanjut ke dalam teknik analisis data. Adapun teknik analisis data menggunakan beberapa teknik, beberapa uji dari gambaran di atas, maka teknik analisis kuantitatif akan mengoperasionalkan rumus perbandingan variabel bebas uji T, sampel independen, tidak berkolerasi. Kemudian uji prasyarat yang pada perhitungan atau pengujian yang akan dibahas pada subbab ini ialah normalitas dan homogenitas. Adapun yang dimaksud uji normalitas yang digunakan untuk mengambil apakah kedua kelompok data itu berdistribusi normal, karena syarat untuk analisis data dengan uji T salah satunya adalah data harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas. Sebelum data diolah, kita perlu melakukan uji homogenitas karena harus diketahui dulu sampel yang diambil benar-benar homogen. Kemudian yang ketiga itu uji hipotesis. Setelah data dianalisis, uji normalitas dan homogenitasnya, dan terbukti data itu berdistribusi normal dan kedua sampel itu bersifat homogen, maka langkah selanjutnya adalah mengatur data dan menganalisis untuk pengujian hipotesis. Ya, kemudian kita langsung saja ke dalam pemaparan
Data-datanya di sini saya sudah membagikan datanya ke dalam bentuk Excel dan kemudian selanjutnya saya akan menjelaskannya ke dalam bentuk SPSS dengan menginput data yang ada di dalam Excel ini. Kemudian saya akan input ke dalam SPSS untuk dihitung hasil dari uji statistikanya. Di sini di tabel pertama pada Excel itu saya menjabarkan tentang data jumlah guru dan karyawan SMA Ma'arif 5 Purbolinggo. Di sini ada 48 total staf keguruan yang ada di SMA Ma'arif 5. Kemudian di tabel kedua ada data peserta didik kelas 10 SMA Ma'arif 5 Purbolinggo yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas yang ada dari kelas MIPA sampai kelas IPS. Dari total keseluruhan ini terdapat 225 siswa yang kita jadikan populasi tadi. Kemudian ini ada data peserta didik sama saja seperti tadi. Cuma perbedaannya di sini kita jabarkan lagi dari SMP itu ada berapa, dari MTS itu ada berapa. Contohnya dari kelas 10 MIPA, dari lulusan SMP itu ada 9 siswa. Sedangkan dari MTS, dari total 31 siswa yang ada, dari lulusan MTS di kelas 10 MIPA 1, itu ada 22 siswa. Kemudian lanjut, nah ini ada data raport siswa yang berasal dari SMP. Kita tadi mengambil 60 sampel, maka kita mengambil 30 siswa dari lulusan SMP dan 30 siswa dari lulusan MTS. Bisa dilihat di sini nama-nama serta nilai siswa dari lulusan SMP, 30 siswa. Kemudian di tabel kelima ada data nilai raport siswa yang berasal dari MTS. Bisa dilihat 30 siswa juga. Kemudian di tabel 6 ada KKM. Nah, kita juga perlu menentukan KKM-nya supaya kita bisa mengetahui atau menentukan apakah siswa itu berprestasi atau tidaknya. Karena di sini kita mengambil patokannya siswa itu berprestasi atau tidak dari nilai KKM. Jika nilainya di bawah 65, maka predikatnya D. Maka kalau berpredikat C, maka nilainya 60 sampai 76, B 70 sampai 88, A 89 sampai 100. Dan KKM-nya adalah 65. Kemudian ini ada data distribusi frekuensi kategorisasi nilai prestasi belajar pendidikan agama Islam siswa alumni SMP dan MTS. Sini adalah frekuensi kategorisasi nilainya. Sebagai contoh yang pertama pada interval 89 sampai nilai 100, frekuensinya di SMP tidak ada yang mendapatkan nilai segitu, di MTS ada 11. Maka kategorisasinya sangat baik tadi. Persentasenya SMP 0, MTS mendominasi dengan 36,6%. Nah, di sini ada data urutan prestasi belajar. Data urutan prestasi belajar ini dari nilai agama Islam ya. Nah, dari seluruh siswa SMP yang kita jadikan sebagai sampel, nilai agama Islamnya dari 1 sampai 30 siswa segini teman-teman sudah dijabarkan sedemikian rupa dari hasil teknik pengumpulan data yang kita ambil tadi. Kemudian ini ada frekuensi kumulatif data prestasi belajar siswa lulusan SMP. Bisa dilihat di sini. Kemudian lanjut hasil perhitungan data belajar siswa lulusan SMP. Bisa dilihat juga di sini teman-teman. Lanjut. Nah, ini urutan data prestasi belajar lulusan MTS. Lulusan SMP sudah kita jabarkan tadi, kemudian lulusan MTS yang kita jabarkan lagi, nilai pendidikan agama Islamnya dari 1 hingga 30 siswa. Nah, adapun data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS adalah data yang ada di tabel ke-8, yaitu ini yang sudah mencakup nilai yang sudah kita dapatkan dari siswa lulusan SMP di tabel 8 dan yang ada di tabel 11. Nah, inilah variabel independen, dua variabel independen yang akan kita
komparasikan atau akan kita bandingkan apakah ada perbedaan gaya belajar atau prestasi belajar yang berasal dari siswa lulusan SMP dengan siswa lulusan MTS. Dan mungkin langsung saja kita ke SPSS, teman-teman. Ya, ini pada SPSS sudah saya masukkan tadi data-datanya. Pada variabel view, saya memasukkan hasil, ya, adapun hasil nilai. Rata-rata komparasi nilai pendidikan agama Islam siswa lulusan SMP dengan MTS. Kemudian lulusan ini seperti ini adalah dua variabel yang akan kita bandingkan, yaitu nilai dari siswa lulusan SMP dengan MTS. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam SPSS pada kolom 1 hingga 30. Ini merupakan nilai dari siswa lulusan SMP. Di sini sudah kita jabarkan. Kemudian kolom 31 hingga habis. Hingga kolom 60 karena kita mengambil 60 sampel tadi. Ini adalah siswa lulusan MTS. Kemudian langsung saja kita bandingkan dengan kita analyze. Karena kita menggunakan teknik membandingkan atau mengkomparasikan dua variabel independen, maka kita menggunakan compare means and propositions. Kemudian di sini kita tadi menggunakan rumus UJT, menggunakan independent sample t-test karena menggunakan dua sampel independen. Kita tunggu sesaat. Nah, di sini kita kembalikan dulu teman-teman ya. Nah, di sini ada dua tadi kan dua kolom yang kita masukkan, maka di kolom sini juga ada dua kolom yang tersedia. Nah, pada kolom atas yaitu test variable S, kita masukkan hasil rata-rata. Kemudian pada groupingnya, grouping variabel kita masukkan lulusannya, lulusan SMP dengan MTS. Nah, sebelum itu kita define group, sebelum kita analyze. Nah, di grup 1 kita tulis 1, di grup 2 kita tulis 2. Kemudian continue. Nah, setelah masuk semuanya, lalu kita oke. Kita tunggu beberapa saat hingga muncul hasilnya. Ya, sepertinya ini sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ada 3 tabel yang tersedia yang dari hasil analisis kita. Yang pertama ada tabel grup statistik, yaitu tabel yang menjelaskan tentang variabel deskriptif tadi. Kemudian ada independent sample test. Kemudian ada independent sample effect size. Nah, yang terpenting menurut saya di sini adalah tabel yang di tengah. Karena di dalam tabel independent sample test ini terdapat signifikasi. Nah, signifikasinya di sini adalah kurang dari 0,01. Karena seperti yang kita tahu dalam aturan statistika ketika nilai berada di bawah 0,05 berarti menyimpulkan bahwa ada perbedaan dari dua variabel independen yang kita bandingkan, dan ketika di atas 0,05 maka tidak ada perbedaan. Nah, seperti yang kita intinya tadi itu kita membandingkan dua variabel independen, yaitu lulusan SMP dengan siswa lulusan MTS dalam nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini kita bisa lihat nilainya ada di nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Di sini tertera 0,01. Berarti kita dapat simpulkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar antara siswa lulusan SMP dengan siswa lulusan SMA pada SMA Purbolinggo 5 NU Lampung Timur. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian, peneliti lakukan dan setelah data kita analisa, maka dapat penulis simpulkan bahwa hasil dari analisa data dalam penelitian ini, hipotesis penulis ajukan diterima, maka hipotesisnya benar
dari hasil penelitiannya, yaitu ada perbedaan prestasi belajar siswa antara siswa lulusan sekolah menengah pertama atau SMP dengan siswa lulusan Madrasah Sanawiyah atau MTS pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Ma'arif NU 5 Purbolinggo. Siswa lulusan Madrasah Sanawiyah atau MTS lebih baik prestasi belajarnya dibandingkan siswa lulusan sekolah menengah pertama atau SMP. Perbedaan prestasi belajar itu dikarenakan siswa lulusan MTS lebih banyak mendapatkan materi keagamaan dan sebagian besar materi yang diberikan pada SMA sudah pernah diberikan pada MTS juga. Berbeda dengan sekolah SMP yang dalam satu minggu diberikan hanya satu mata pelajaran pendidikan agama Islam saja, sehingga pada tingkat SMA masih banyak materi yang masih awam atau baru mereka pelajari sama sekali. Yang belum mereka pelajari sama sekali. Nah, intinya ada perbedaan siswa lulusan MTS dengan siswa lulusan SMA, karena siswa lulusan MTS lebih mudah dalam memahami materi pendidikan agama Islam di SMA, sedangkan siswa lulusan sekolah menengah pertama atau SMP masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pendidikan agama Islam. Nah, mungkin itu dari inti pembahasan kita kali ini, teman-teman. Intinya ada perbedaan prestasi belajar yang di MTS lebih baik prestasi belajarnya karena mereka sebelumnya sudah lebih banyak mendapatkan materi-materi mengenai pendidikan agama Islam, karena yang kita bandingkan di sini adalah materi mengenai nilai pendidikan agama Islam. Sedangkan di SMP masih kurang nilainya karena dalam satu minggu saja waktu di SMP mereka hanya mendapatkan satu mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga kuantitas pemberian materinya itu berbeda. Nah, mungkin itu dari saya, teman-teman, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi fisabilillah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.